anu sakalintang kusimpurin dihormat Al-Mukarram Habib Bagir bin Ali Thohir, Dewan Guru Majelis Rasulullah Jawa Barat. Anu kusimpurin dihormat Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Jubri, anu kusimpurin dihormat Habib Syekh Al-Habsyi, anu kusimpurin dihormat pimpinan Pondok Pesantren Masyidikin Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya LC, anu kusimpuring dihormat Bapak Kapolsek Kecamatan Turagung atanapi anu ngawakilanana, anu kusimpuring dihormat Bapak Dan Ramil atanapi wakilna, anu kusimpuring dihormat Bapak Camat Turagung atanapi perwakilanana, anu kusimpuring dihormat Bapak Ketua MUI Luragung atanapi anu ngawakilanana, anu kusimpuring sakalentang dihormat pun aman nyata Bapak Ketua NU Kecamatan Luragung. Alhamdulillah atas hadir di tengah-tengah urang sadaya, mugi sehat walafiat sapapaosna. Anu kusimpuring dihormat Bapak Kuwu Desa Sirahayu anu kaleresan ayeuna mantenna nuju kirang sehat. Atur nuhunkeun pidoa ti sadayana, mugi-mugi Bapakku Desa Cirahayu sing enggal damang deui, sing enggal biasa aktivitas deui. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sami kempel kangge ngeling dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh mugi-mugi riungan urang dina wengi ieu mugi sing kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah gitu dong, semangat. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Wah gila rezeki yang punya semangat dah. Mudah-mudahan semuanya sadaya panjang umur, sehat badannya, berkah rezekinya. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini cepat berangkat haji. Saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat umroh. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih semangat, masih siap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk, berkahnya kita hadir di majelis mulia, kita semuanya urang sadayana dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa saya mengatakan ini tempat ini majelis mulia? Karena Pak Bu, dimanapun, siapapun, perkara apa saja, kalau ada hubungan dengan Rasulullah, maka tempat tersebut, perkara tersebut akan menjadi mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ulama sudah sepakat dengan ikhtilaf, tidak ada perbedaan lagi, sepakat bahwasanya orang termulia, orang yang paling agung di alam semesta ini siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking mulianya sampai Sayyidina Ali mengatakan law kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fiha mukhallad. Andai kata di alam semesta ini masih ada makhluk selain Allah, maka yang paling pantas, yang paling mulia, yang paling agung yakni Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang,
maka lihatlah saja sebagaimana ada hubungan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya nih, kiai, ulama, ajengan, ustaz mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Ya, dimulai sama orang, betul. Kalau datang ulama, kiai, ajengan, ustaz, kalau salaman suka disun seperti ini, betul. Ini namanya. Kalau seperti ini namanya tabarukan, cari keberkahan. Katanya kalau salaman sama ulama, sama kiai suka diulang-ulang seperti ini. Ini cari keberkahan. Bahkan kalau ulama, kiai, ajengan, ustaz ada undangan maulid, undangan apa? Maulid, datangnya terakhir, duduknya di luar apa di dalam? Di luar apa di dalam? Di dalam khusus, bahkan disediain kasur, betul, dihargai sama orang. Bahkan kalau dapat itu, dapat apa? Berkah. Kiai sama bukan kiai berkatnya beda apa enggak? Beda apa enggak? Kalau saya beda, biasanya kalau kiai berkatnya ember, masya Allah. Yang lain besek, masya Allah. Makanya kalau pengen dapatnya ember, dia jadi kiai dulu, masya Allah. Soalnya dihargai sama orang, dimuliakan sama orang. Kenapa kiai, ulama, ustaz dimuliakan? Karena pada tubuh mereka ada ilmunya. Nabi Muhammad. Para habaib, dzurriyyat Rasul mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada darah daging yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Maka beruntung Pak Bu kalian yang cinta istiqomah kepada keluarganya Nabi. Alhamdulillah. Jadi lamun kurang yang dicintai Allah ayat tingkatan, ayat tangga-tanggana. Cintai heula keluarganya Nabi, bakal cintai ku kanjeng. Lamun jami terus dicintai ku kanjeng Nabi, bakal dicintai ku Gusti Allah. Lamun jami tos dicintai ku Gusti Allah, maka sawarga di tempat Nabi dalam. Tapi kalau kita dibalikkan hadis ini mukhalafahnya, andai kata orang benci kepada keluarganya ini sama halnya sarwa bae aina bendu tersebut kanjeng. Lamun jami tersebut kanjeng Nabi sarwa jam tersebut Gusti Allah. Lamun jami tos hewa tersebut Gusti Allah, maka neraka tempat naudzubillah. Maka dari zaman sekarang jangan sampai kita terbawa yang nggak jelas. Kita ikutin ulama terdahulu. Istiqomah mencintai keluarganya Nabi. Mudah-mudahan kita dicintai sama Rasulullah, dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka Pak Bu, kalau ingin melihat kadar mulia seorang, maka lihatlah sebagaimana ada hubungan kedekatan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah tidak didapat ini majlis mulia. Bahkan masya Allah, ketika satu tempatnya, satu majlisnya dibacakan salawat Nabi, yang mana yang hadirnya ikut juga baca salawat, insya Allah itu tanda-tanda orang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, man jama'a maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya lahum ta'aman wa ahalla makanan wa amal ihsanan wa sara sababa likrami maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dallahu yawmal qiyamah as-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Amin ya Rabbal. Siapa orangnya yang senantiasa mengumpulkan saudaranya, mengumpulkan tetangganya, masyarakatnya, santrinya, beramal soleh, ia membaca Al-Quran, bersilaturahmi dan sebagainya, kemudian dengan adanya tempat, dengan adanya makanan, dengan adanya beramal soleh sehingga dibacakan sholawat Nabi, maka yang ikut andil di dalamnya, yang mendengarkannya, yang membacanya, tim amparannya, sound sistemnya, tim hadrahnya, yang ikut masak di dapurnya, insya Allah semuanya kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang syuhada. Amin dong. Kumpulkan bersama para syuhada, para orang-orang soleh, para nabi di surga Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum saya melanjutkan tausiah saya, Al-Fakir tadi mendapatkan salah satu pesan daripada guru kita yaitu Kiai Yahya untuk meminta keikhlasan, keridhaan untuk mengeluarkan sebagian hartanya, entah berapa, mudah-mudahan harta yang kalian sedekahkan dengan Allah entah 1.000, entah 2.000, entah 5.000, entah berapa,
Mudah-mudahan setiap harta yang kalian sedekahkan di jalan Allah menjadikan salah satu amal jariah, karena beliau lagi membangun pondok pesantren, mungkin awal yang lainnya. Maka dari itu malam hari ini yang punya sebagian hartanya, manfaatkan harta kita, karena kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan masa kaya kita, masa mampu kita sebelum masa miskin. Maka mumpung kita ada, ayo ya, karena Pak Bu, banyak orang di luar sana seger jamin atau maut. Banyak orang yang sudah meninggal, mereka ingin hidup kembali untuk apa? Mereka hanya untuk bersedekah. Untuk apa? Bersedekah. Maka dari hayu malam hari ini yang punya uang sebagian berapa aja, entah 1.000, entah 2.000, entah 5.000, mudah-mudahan yang dibalas yang lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sambil daripada diiringi dengan hadroh, ya diiringi apa dengan hadroh, kita bersama-sama baca siap salawatan Bu, siap salawatan siap. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, mudah-mudahan ini acara menjadi tambah barokah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyara, salatan tubashshiruna biha wa ahmada wa auladana wa jami'a Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Berkahnya maulid, berkahnya sholawat, mudah-mudahan yang belum punya pekerjaan dapat pekerjaan mudah, halal dan barokah. Yang sedang usaha, yang sedang bekerja, mudah-mudahan usahanya, rezekinya dilancarkan, diberkahkan oleh Allah. Andai kata yang hadir di sini yang belum menikah, mudah-mudahan cepat nikah. Ya Rabbal. Masih ada di sini yang belum nikah? Maju, paling mana carina? Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Mudah-mudahan yang kepengen kebeli rumah. Mudah-mudahan anak-anaknya yang sedang pesantren, yang sedang kuliah sekolah, mudah-mudahan ilmunya manfaat.
husnul khatimah ya. Kalau kita pengen meninggalnya husnul khatimah, biasakan beramal soleh. Karena kenapa? Yamutul mar'u ala ma asy'ara. Meninggalnya seseorang itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Biasanya ini orang sering taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sering baca sholawat, sering baca Al-Quran, sering sholat, tidak akan jauh Pak. Waktu nalika wakil dalam keadaan ibadah. Biasanya edatnya jangan didugem baik. Mau jenenge dugem baik tinggal kemana lagi? Ayo jing, ayo jing apa? Mau jauh nalika badai mau ke bari, ayo jing. Biasanya eta jalmi teh abok ae. Mau jauh nalika ae ge bari abok naudzubillah. Maka ku arabok mah sok paeh ge sabaraha bari nongkrong. Orang nongkrong. Oke, yang meureun gitu bari nongkrong. Maka biasakan beramal soleh. Sabab kurang sadayana bakal mah belum nafsu dari kodul. Setiap yang bernafas itu akan mah. Bahkan kama qala Sayyidina Ali mengatakan man Allah li maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhduna dunya ila iman wal Islam. Tidaklah seorang ketika mengagungkan maulid Nabi, membaca sholawat, nariung mau sholawat, maka tidak akan jauh. Maka nalika mautna eta jalmi dalam keadaan manut iman sareng is. Amin ya rabbal. Makanya Nabi beda sama kita. Ya, beda. Nabi itu yang kita rayakan, yang kita peringati maulidnya, ini bukan manusia biasa. Sampai dikatakan basyarul la manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bahkan tidak akan ada kita, tidak akan alam semesta, tidak akan ada langit, tidak akan bumi, tidak akan ada surga, terkecuali dengan adanya Habibana wa Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam kitab Sibut Duror dikatakan, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni anna awal syai' khalaqallahu qabla al-ashr. Ya Rasulullah, kabar kepada saya, siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan bumi? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya? Lalu kata Rasulullah SAW, Ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya nurun nabika Muhammad. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya, Allah menciptakan nur cahayanya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu taqarrara al-wujuda ba'da khalqin fima hadatha wa ma takun. Dan dari cahaya inilah Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk yang kemudian cahaya ini dititipkan ke tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Makanya Masya Allah para malaikat ini pada sujud kepada Nabi. Nah, kenapa saja itu illa kenapa malaikat bersujud kepada Nabi? Ternyata di tulang sulbinya Nabi Adam ada nur cahayanya Habibana wa Nabi Muhammad. Bahkan ada satu amalan yang mana amalan ini Nabi Adam sering dikerjakan. Apa amalannya? Ketika kita mendengar adzan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini di tulang sulbinya Adam ini ada cahaya. Kemudian Nabi Adam ingin melihat Allah, yang saya ingin melihat cahaya tersebut. Kemudian cahaya tersebut dititipkan kedua ibu jarinya Nabi Adam alaihissalam, seraya dia mengatakan marhaban bi habibi wa qurrata ayuni Muhammad bin Abdillah. Makanya saya jajakan malam hari ini, siapa yang mengamalkan amalan ini, insya Allah matanya akan dijaga oleh Allah. Pengen nggak matanya sehat? Pengen nggak matanya sehat? Barangkali matanya suka gatel atau katarak atau rabun atau berair ya. Biasanya kan kalau kita mata suka kurang jelas betul, apalagi udah tua ya, udah tua ya, udah gak jelas. Pakai bacaan Quran pakai kacamata. Tapi kalau yang gambar suka mau yang merah jelas, masya Allah. Apa artinya masya Allah? Ada karena Quran itu jelas, ada karena duit jelas, masya Allah. Ini amalannya.
ketika terutama kita dengar wasyhadu anna Muhammad kita amalkan itu dengan melapangkan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bi habibi wa qurrata a'yuni Muhammad bin Abdillah. Diceplok jarinya. Oleskan ke mata 3 kali. Terutama kita ketika mendengar wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah baca marhaban bi habibi wa qurrata a'yuni Muhammad bin Abdillah. Oleskan ke mata 3 kali. Insyaallah matanya akan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Bahkan matanya akan dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajahnya Nabi. Amin ya rabbal. Kemudian cahaya ini dititipkan ke tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dititipkan kepada nabi yang lainnya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, sampai ke ayahandanya Raden Abdullah, sampai ke ibundanya Dewi Aminah, lahirlah manusia termulia yang paling agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajidan sakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi kalau matanya merem, matanya merem, hatinya tetap takut kepada Allah. Kalau kita, kamu orang sarana kumaha, kurangnya sarana juga manuk ciang-ciang, matanya berem, mata berem, mongol dengan rasa, nelayan dengan rasa, kayak sok nelayan ya dia. Insya Allah nelayannya di majelis ilmu, nelayannya di barokah. Wah, nelayannya di majelis ilmu, nelayannya di bau deh barokah. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kelayan kita sama Nabi itu ya beda. Ludahnya Nabi Pak, masya Allah. Waqiru minal bis, lebih wangi daripada bisi. Wangi di samping wangi bisa nyembuhi. Namun kelayannya orang rumah ya, sekitar bau naon. Ojigong mau dulu, namun terpercaya Al-Quran. Tapi ludahnya kanjeng masya Allah di samping wangi bisa nyembuh. Ada satu riwayat Pak, ketika Rasulullah SAW ikut perang Badar, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin, beliau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tatkala di pertengahan perang itu matanya terkena panah. Ini kan ada cerita matanya terkena anak Pak, sampai matanya keluar bergelantungan di pipinya. Kemudian mata tersebut dibawa ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, mata saya yang Rasulullah sembuhkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Qatadah in tasbir faqad jannah. Kalau engkau bersabar maka surga balasan untuk engkau. Apa kata Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, memang surga balasan yang begitu indah sampai dikatakan la ainu aqwala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bas. Mata belum pernah memandang di dunia ini sudah ada. Di hati belum kebayang. Nah, hati yang terkabayang bidadari kayak rumah. Saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak bidadari kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Belum kebayang bidadari itu kayak gimana? Nanti di surga ada. Bahkan tahu nih, orang termiskin di surga jangan dipanggil miskin di sawarga. Masya Allah, istrinya bidadarinya 70. Masya Allah, apa yang 70 leklok Masya Allah. Udah lagi jadi capek ngambil 70 apa Masya Allah. Makanya saya sambut yang punya istrinya 4. Saya dudukin Superman. Waduh, istrinya itu Spiderman, istrinya 2 Batman, istrinya 1 Cemen. Tapi kencang. Saya bukan kagak mau. Saya kalau berduluin takut sebut ada. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan nanti yang kedua dapat tulang. Amin atuh. Amin ya Rabbal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apalah artinya surga? Naon artinya surga? Lamun fanon abih tertinggal wajhan jadi ya Rasulullah. Saya nak kata lagi Nu'man bin Muqarrin menolak surga, nolak namping karena kain surga, bukan karena keinginan surga, akan tapi keindahan yang sesungguhnya
adalah habibana wa nabiyana Muhammad, karena tidaklah Allah menciptakan surga kecuali untuk menempatkan kekasihnya itu habibana wa nabiyana Muhammad. Akhirnya mata sinema telah dioleskan oleh mudahnya Nabi, biidznillah atas izin Allah matanya sembuh dengan sempurna. Sallallahu alaihi Muhammad. Jikalau kalian yang mau cinta kepada Allah, yang mau cinta kepada Rasul, ikuti taat nurut apa yang diperintahkan oleh Habibana wa nabiyana Muhammad. Nabi perintahin sholat, ya kita harus sholat. Dia mengaku cinta sama Nabi, sholat ditinggalin, pantasan hidupnya tidak berkah, pantasan hidupnya langsat, rumah tangganya tidak harmonis, rezekinya sulit. Ternyata perintahnya Nabi di antara sholat apa suka kita abaikan. Jangan. Kalau kita pengen hidupnya tenang, pengen hidupnya berkah, taat. Salah satunya taat perintahnya Nabi adalah perintah Nabi sholat. Karena hakikatnya perintahnya Nabi adalah perintah Allah, dan larangannya Nabi adalah larangan Allah. Bahkan kelak akhirat, awwalu ma yuhassabu bihi abdun yawmal qiyamah. Pertama yang akan ditanya oleh Allah kelak akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain akan berlalu baik. Tapi kalau sholatnya sudah jelek, kalau ada sholatnya sudah tidak benar, maka amal yang lain akan berlalu jelek. Karena sholat ini adalah bi'abul amal. Sholat ini adalah wadahnya. Kalau kita nak cinta sama Nabi, ikutin sebagaimana kepribadian Nabi. Nabi itu masya Allah syadidul hayat. Apa? Syadidul hayat. Pemalu. Ya, mau cara lagi? Pemalu. Ada orang cerah hayu? No. Malu-maluin ulamanya. Ada ulama maluin. Kamu cuma langsung pinggir akhirnya ada orang. Nabi mah syadidul hayat. Pemalu. Tapi ulama malu-maluin alias dibiarin. Harus punya sifat pemalu. Apalagi sifat Nabi sedikit makannya. Nabi itu Pak sedikit makannya. Gak mau makan terkecuali melihat sahabatnya udah pada kenyang. Bahkan Nabi 3 hari sampai tidak makan. Ketika sholat, ketika sujudnya, rukunya akan terdengar pergeseran tulang belulang. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, apakah gerangan kau sedang sakit? Kata Nabi tidak. Ternyata tatkala dibuka jubah sucinya, ada batu yang diikat oleh kain untuk mengganjal perut sucinya Habibana wa nabiyana Muhammad. Masya Allah. Nabi itu sedikit makannya. Lalu orang mah sakit makan. Nabi masa sakit dahana, ada orang mah sakit dahana. Itu beda sama kita. Bahkan Nabi berfaedah dalam masjid jatuh ada jabatan muajjal. Nalika diundang sama orang miskin, Nabi itu Pak ketika diundang sama orang miskin itu masya Allah larinya itu cepat seperti kilat, larinya seperti larinya onta. Kalau kita terkadang suka kebalik, giliran diundang sama orang kaya, undangan jam 1 jam 12 sudah datang. Ayat begitu, ayat insya Allah ayat. Dia sama orang miskin diundangnya, terkadang diwakilin sama anaknya, terus sudah lah bahwa Nabi akan bersibuknya. Ayat begitu, ayat itu. Ya, ayat insya Allah jadi ayat itu. Ya. Bahkan kalau diundang sama orang kaya, wah beda pokoknya. Undangan jam 1 jam 12 terus datang. Kalau diundang sama si miskin, undangan jam 1 santai. Bahkan diundang sama orang miskin, dikit lagi la ilaha illallah, tapi diundang sama si kaya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rotot dari perkara MT, masya Allah. Itulah bedanya gitu seperti. Tapi Nabi masya Allah tidak ada miskin ijabatan muajjal. Sallallahu alaihi wasallam. Kau syahidul yatim wal mar'ah. Cinta, senang sama anak kecil, sama anak yatim, masya Allah. Bahkan wayafu aidan, sering pemaaf, ya, gak suka mencaci, gak suka menghina, gak suka mengadu domba. Terkadang ini mengaku cinta sama Nabi, tapi suka jelekin orang, caci orang, menghina orang, memfitnah orang. Terkadang gak berani ngomong langsung, terkadang disindir-sindir dan status. Ayat sok nyindir-nyindir dan status, ayat ada. Mana jalanin hadir? Yuri. Namun ayat dikeresekan. Namun jangan masuk kece baik.
Nah, sok ecen bae adu domba bae nya. Sok ada dia adu domba bae ngamusuh bae tong hilangikeun. Lamun mendak kanjana pos kitu kudu dicek. Cekal. Cekal bae. Cekal bawa pengajian supaya hatinya di pasien siraman. Karena hatinya sudah keras. Lupa kalau cekal bae. Jadi namanya sama adu domba menghina, nah itu harus dicek, cekal bawa ke pengajian supaya hatinya baru. Sabab hatinya jelas begitu. Sabab aku makanya beruntung alhamdulillah syukur kita hadir ke pengajian itu setiap hari. Gak setiap hari minimal seminggu sekali, gak seminggu sekali, aku 2 minggu sekali, gak 2 minggu sekali, minimal sebulan sekali kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena kenapa Pak? Kalau orang sudah jauh daripada alim ulama, sudah tidak masuk ilmunya Allah, tidak dekat dengan orang-orang soleh, ditakutkan akan dihilangkan keberkahan yang Allah. Kata siapa? Kata Nabi, saya zamanun ala ummati yabiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa, bakal di zaman yang mereka lari dari alim ulama, lari dari orang-orang soleh, lari daripada pengajian, jauh daripada majelis ilmu. Maka kata Nabi, yang pertama akan dihilangkan keberkahan yang alhamdulillah. Kerja banding tulang siang malam pagi sore tidak berkah, kurang seterusnya. Karena tidak berkah. Maka dari itu kalau pengen hidupnya berkah, pernah deketin ulama, deketin orang soleh, ya supaya hidupnya berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya malu, abdi mengira dari pengajian, mau bermalu, mau berjamaah, malu mau duduk dengan orang soleh, jangan kecil hati. Ya, karena Allah akan menaikkan derajat seorang. Balik naikkan derajat dijamin itu tidak harus diberikan kepada keturunan kiai, tidak harus diberikan kepada keturunan Habib, Sayyid, Agus, Gus, Buya, ya. Siapapun orangnya, sahabat jaminan, namun hina hati. Dalam hatinya ingin benar-benar kembali kepada Allah, berhijrah, bertobat kepada Allah, maka insya Allah mereka akan dinaikkan derajatnya, derajat di dunia, derajat di akhirat. Amin ya rabbal. Karena kenapa? Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di mata Allah itu bukan karena wali, bukan karena sayyid, bukan karena habib, bukan karena gus, bukan karena ajengan. Maka orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Maka di malam hari di saat yang pas kita kembali berhijrah bertobat. Sebagaimana hari ini disampaikan, masih kama bajma'il qaul ini menjadi za waqtan tawbadaka ya asida. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, tidak ada satu perkumpulan yang sangat agung, yang mana perkumpulan tersebut akan menghilangkan satu masalah, yang mana perkumpulan tersebut akan menghilangkan satu kesulitan, yang mana perkumpulan tersebut akan hati menjadi tenang, menjadi adem, hati akan menjadi sejuk, yang mana perkumpulan tersebut akan mendatangkan rezeki dan barakah, yang mana perkumpulan tersebut dibacakan salawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad. La waqtan taubataka ya hasidina. Maka di saat inilah, di malam inilah, wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, saatnya yang tepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya habibana wa habib yang hadir, mudah-mudahan yang beliau sampaikan kepada bapaknya dari Al-Fakir tidak banyak lebar, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang salah mungkin karena ada kesalahan yang fakir. Sekali lagi mudah-mudahan yang hadir pada malam yang mulia, mudah-mudahan pulangnya telah mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan sudah rezekinya, mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika meninggal yang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Manfaat dan barakatihim wa hadina khussan hormatihim wa min dari wa ma'abat dan bidayah al-kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah